Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah kita akan sama-sama beriktikaf menunggu Isya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan iktikaf ya. Mudah-mudahan kita niatkan karena Allah, sambil nunggu kita sama-sama membahas tentang tadi di materi apa katanya keutamaan amalan Rajab, keutamaan amalan Rajab. Ya, mudah-mudahan tadi pagi juga sudah dibahas luar biasa berkenaan dengan Rajab. Mari kita sama-sama menundukkan hati, memuja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah hakikatnya kita hadir di sini adalah karena kuasa-Nya Allah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan visi kita, dengan pikiran kita. Hakikatnya adalah Allah yang memberikan hidayah kepada kita sehingga kita hadir di sini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama luruskan niat kita, terutama niat saya. Mohon maaf duduknya agak tinggi daripada yang lain, jadi mungkin supaya kelihatan. Tapi mudah-mudahan, mohon maaf sebelumnya, mudah-mudahan pembicaraan kita menambah keyakinan kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, baik dalam segi ibadahnya dan lain-lainnya semuanya. Mari kita sama-sama membaca sama-sama dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sama-sama, pengennya sih membaca ayat Al-Quran dulu yang tadi disampaikan pagi-pagi. Jadi kita lihat di Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini surat At-Taubah ayat 9, ayat 36, surat ke-9 ayat 36. Di sini tidak ada artinya, saya belum paham artinya. Di surat ini tadi pagi sudah
ada pembicaraan berkenaan dengan bulan Rajab. Rajab adalah bulan yang luar biasa. Yang pertama adalah keutamaannya, Rajab adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah, yaitu termasuk di bulan Hurum, yaitu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ketika tadi pagi juga kita sudah mendapatkan ilmu berkenaan di bulan Rajab. Tadi yang pertama itu adalah dari Pak Ustaz. Jadi itu ada berkenaan dengan evaluasi diri, yaitu amalan yang pertama yang yuk kita sama-sama mesti dilakukan, yang terus dilakukan oleh para sahabat adalah mengevaluasi diri, memperbanyak istighfar. Karena bulan Rajab ini adalah pintu menuju bulan-bulan yang berikutnya. Kita akan bertemu dengan bulan Sya'ban dan Ramadan. Ini Ramadan ada sebagian bulan. Kenapa ini disebut dengan pintu gerbang keberkahan? Karena kita akan mendapatkan bulan Ramadan. Makanya persiapannya luar biasa. Rasulullah menyiapkan sebelum Ramadan itu sampai 2 bulan mempersiapkan supaya menikmati Ramadan itu betul-betul dinikmati. Bukan hanya begitu saja kita melaksanakan kegiatan-kegiatan tarawih, tadarus dan lain-lain tanpa ada makna, tanpa ada efek sampingnya, ada bekasnya. Mudah-mudahan kita berbekas insyaallah dan bisa memanfaatkan setiap waktu detiknya di bulan Ramadan itu. Makanya di bulan ini Rasulullah kepada sahabatnya sering menyampaikan bulan ini adalah bulan awal untuk mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Yaitu yang pertama tadi sudah disampaikan adalah evaluasi diri. Sudah sejauh mana kita disebut dengan seorang hamba al-abid ya. Kalau di surat Al-Isra ayat 1 itu juga adalah Rajab juga termasuk adalah bulan yang diturunkannya perintah tentang sholat. Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Subhana yang pertama itu adalah mensucikan Allah. Jadi bulan ini yuk kita sama-sama untuk memurnikan Allah, menghilangkan kesyirikan-kesyirikan yang lain dengan memperbanyak istighfar yang sering. Ya apa sih yang kita lakukan, yang saya lakukan kebanyakannya lalai kepada Allah. Sadarnya kepada Allah itu lebih banyaknya ketika melaksanakan sholat. Bahkan mohon maaf, saya ketika melaksanakan sholat pun banyak yang lupa. Kemarin kejadian ada yang lupa. Padahal ada melihat binatang. Ya, saya nggak kuat kalau lihat itu. Jadi untung tidak ada kalimat yang lain. Subhanallah Akbar. Biasanya loncat saya. Posisinya udah iya ketika ruku di depan kepala dia pas bangun deh ya Allah ya Rabbi. Untung nggak ada suara ya. Takut membatalkan apa ya. Dan setelah itu udah susah jadi konsentrasi. Padahal oleh Allah baru dikasih hal kecil tapi luar biasa. Apalagi kalau lihat apa ya yang gempa kemarin, kalau yang gempa tsunami itu sampai orang sholat fokus aja sholat itu luar biasa. Saya dengan itu aja udah kerepotan. Satu. Dan itu adalah pembelajaran untuk khususnya untuk saya. Jadi itu adalah makhluk Allah. Ya makhluk Allah, insya Allah kalau kita berlindung kepada Allah, insya Allah tidak ada apa-apa. Jadi berpikir lain-lain, tapi insya Allah mudah-mudahan, mohon maaf itu atas salah satu cobaan itu bulan haram. Yuk kita sama-sama perbaiki diri kita di masalah diri. Sudah seperti apa? Mohon maaf. Lisan saya juga sudah biasa jarang banget zikir ingat Allah.
ada perkataan jauh dari mengingat Allah. Mohon maaf, banyak perkataan-perkataan yang saya lakukan lebih banyak menyinggung orang lain. Ya, ya kalau dihitung diperbandingkan antara kalimat baik dengan kalimat kurang baik, kayaknya lebih banyak yang kurang baik. Makanya luar biasa istighfar pada sholat itu minimalnya itu dari 3 kali gitu, itu betul-betul dengan kalimat-kalimat yang menyadari kalimat istighfar itu. Yang kedua, bulan Ramadan juga adalah bulan untuk tujuan evaluasi diri. Yang pertama adalah mengenali diri kita. Diri kita adalah sebagai seorang hamba. Kita adalah seorang hamba Allah yang diperintahkan ketika diciptakannya juga sudah jelas tujuan Allah menciptakan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Jadi gimana caranya supaya tidak sia-sia hidup kita, maka diniatkan karena Allah. Apapun yang akan kita lakukan. Jadi saya dulu pernah menyampaikan, kecil-kecilnya ketika kita melakukan sesuatu, maka doa dulu kepada Allah. Atau minimal Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak tahu doanya, berarti kita berharap bergantung hanya kepada Allah. Karena orang yang berdoa itu adalah dia butuh kepada orang yang lebih dari dia. Apalagi Allah. Allahus Samad, kita harus tetap selalu bergantung. Makanya Rasulullah sering ngajarin, apalagi kita atau saya yang waktu kecil sering diajarkan tentang doa-doa itu. Luar biasa, doa masuk masjid, doa masuk masjid. Tidak cukup dengan bismillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat. Meskipun di sini rahmat yang kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlika, ya Allah, aku memohon keutamaan darimu. Jadi mencari keutamaan ketika keluar dari masjid. Banyak hal keutamaan itu. Memuliakan istri, memuliakan anak, memuliakan tetangga. Tidak, itu adalah keutamaan yang harus kita capai. Yang berikutnya adalah bulan haram itu adalah bulannya pelatihan, melatih diri meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi belajar kita, dan insya Allah sih kalau untuk bapak di sini udah luar biasa ya, kondusif. Jadi saya merasakan di Permata Biru itu luar biasa kalau dibandingkan dengan sebelumnya masih di Bandung, itu luar biasa. Pengajiannya banyak, kemudian jamaahnya banyak, masjidnya luar biasa, megah, adem, ayah kipas dan lain-lain, pokoknya nikmat banget, betah itu masjid. Apalagi ada kopinya dan lainnya. Kalau saya sebelum tinggal di Permata Biru itu di Egeran Candong, aduh luar biasa. Ribut apalagi musim Agustusan. Aduh ya Allah. Ya begitulah. Disebut daerah beling, penyo beling itu. Abdi ya teman-teman, ngiringan. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama melatih diri kita untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah di bulan. Karena di bulan ini juga kalau saya baca dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan, ketika kita melaksanakan amal kebaikan maka akan dilipat gandakan. Begitu juga ketika kita melaksanakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka juga sama dilipat gandakan dosanya. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan Rajab ini dengan sama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menambah amal
sholat kita. Yang ketiganya, utamanya adalah bulan haram, yaitu tadi bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang keenam, ada momen Isra Mi'raj di bulan Ramadan, yaitu hadiahnya sholat. Dan ini berarti amalan yang utama selain istighfar, yuk kita sama-sama tingkatkan kualitas atau kuantitas sholat kita. Yang jangan udah seperti Abi sholatnya. Mudah-mudahan kualitas sholatnya mudah-mudahan. Kadang mohon maaf, saya juga belajar di sini para imam ada luar biasa. Dulu ketika saya sholat yang dizaharkan, membaca surat Fatihah rakaat pertama dengan rakaat ketiga dan keempat atau rakaat ketiga kadang ada berbeda. Itu juga hati-hati. Ketika kita, mohon maaf ini suara agak mendayu-dayu, tetapi ketika di rakaat ketiga hati-hati. Harusnya mungkin sama. Kadang kalau sholat yang mohon maaf yang sirri, yang tidak dizaharkan, membaca Al-Fatihah, jujur kita kadang mengambil nafas ketika membaca surat Fatihah. Kadang ada di sukunat aja. Ya ketika baca sholat aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu rakaat ketiga gitu, rakaat apa? Abdi nama ya Allah karausna. Makanya ketika bisa menikmati sholat, mungkin sholat. Kalau bisa sama frekuensinya rakaat pertama dengan rakaat ketiga. Ketika suratul Fatihahnya diusahakan, meskipun insya Allah ada bacaan tertentu ketika baca suratul Fatihah itu mungkin ada cepat dan lain-lain. Ini barangkali karena ada kekhawatiran dari niat kita itu adanya. Ya, begitulah setan ya menggoda kita terus. Kemudian amalannya yang pertama tadi istighfar, yang kedua itu meningkatkan amalnya sholat kita. Tambah dengan sholat sunnah. Ini mumpung kalau saya dulu diajari waktu kecil bulan Rajab itu pelatihan kamu sholat tarawih. Karena tarawih itu biasa sekali. Kalau saya dulu di kampung sholat tarawihnya 23, pas ke Bandung ketemu sesah pendirian 23. Di Kiara Condong masih 23. Di Kiara Condong masih 23. Tapi udah di Lugai itu udah luar biasa. Mungkin ada cepat juga 23, tapi tidak terlalu cepat juga ada. Yang ketika yang 11 aja dilamakan juga lumayan juga. Setelah macam-macam lah. Yang jelas mangga yang manapun silakan. Tetapi yuk di bulan Ramadan ini ya kita sama-sama kalau bisa tidak terlewatkan sholat sunnah. Minimalnya sholat sunnah apa ya yang rawatib ini mudah-mudahan kita biasakan, kemudian tingkatkan kualitas sholatnya, kehusuannya, dan yang terpenting adalah anil fahsya wal munkar itu. Ketika sedang melaksanakan sholatnya, efeknya harusnya fahsya wal munkar, menjauhi kemaksiatan. Efeknya harusnya seperti itu. Jangan diikuti kalau saya masih banyak yang hal-hal yang kurang bagusnya. Kemudian yang berikutnya adalah banyak ya seperti amaliyah di bulan-bulan yang lain. Sedekah itu juga diperbanyak di bulan ini. Karena tadi yang pertama itu adalah pahalanya jadi 4 gandakan oleh Allah. Kemudian membaca Al-Quran. Kalau hari ini kita suka membaca sedikit-sedikit, membaca artinya. Saya juga lagi mencoba membaca artinya, khusus membaca artinya sehari ini. Mencoba. Bisa, saya belum pernah hafal membaca artinya. Kalau hafal membaca Arabnya,
Dulu ada siswa saya, anak yang berkebutuhan khusus, sukanya baca, pernah ditantangin. Pak, udah hatam Quran udah berapa kali? Nggak tahu, banyak sih. Pernah hatam membaca terjemahnya. Di situ saya, ya Allah ya Rabbi. Itu anak kelas 5, sekarang alhamdulillah dia kuliah di ITB, kemudian tugasnya dia membuat soal-soal nasional. Itu luar biasa. Tapi orangnya gitu. Maaf ya, sekolah tega goleran, goler, tapi dia buku, tidak lepas dari buku. Al-Quran, kalau dia belum hafal, belum tuntas, dipegang, itu sambil goleran. Tapi nggak goleran tuh. Luar biasa, nggak pernah di kelas, kemudian ya gitu sih hari-harinya Bu. Dan terakhir ketemu kemarin bulan Ramadan karena diajak apa namanya buka bersama, luar biasa membuat soal di ITB, seperti itulah. Jadi luar biasa. Saya ditantangin itu belum sampai sekarang satu juz pun, baru satu juz kalau nggak salah baca. Dan itu baru baca saja, belum merenungkan. Aduh, repot gitu. Jadi luar biasa. Jadi mungkin saya waktu kecil dibiasakan membaca tanpa melihat arti. Padahal juga luar biasa ya, ketika dengan membaca dengan arti juga akan lebih bermakna, akan lebih berkualitas ketika membaca kita dengan artinya. Yang berikutnya adalah tentu saja hal-hal yang menyebarkan kebaikan dakwah. Yang kita sama-sama dakwah bukan hanya di podium, tetapi dakwah yang kekal itu adalah dengan sikap dan perilaku kita. Insya Allah saya banyak belajar di sini dengan guru-guru, dengan jamaah semuanya, luar biasa berkenaan dengan dakwah, terutama hal-hal yang saya lihat itu ada lebih banyak tersenyumnya di grup ngopi itu daripada hal-hal yang lainnya. Itu adalah luar biasa ya, dapat membahagiakan orang lain. Tapi mungkin hati-hati saja, tidak berlebihan saja. Meskipun ya itu gitu. Tapi terus disiapin ya, ketika ngomong di silent, tapi nggak apa-apa. Nah, ditinggalin ya, lucu deh, senyum tersenyum. Dan saya ketika berhadapan dengan anak-anak itu luar biasa, ruwet banget. Apalagi 2 pekan kemarin sampai malam Jumat, terima kasih Pak Ustadz sudah diisi, masih ada rapat apa namanya rapat perkembangan anak. Jadi saya dituntut di sekolah evaluasi berkenaan dengan sholat, baca Quran, kemudian akhlaknya. Nanti semester 2 PR baru. Jadi dalam 2 bulan itu bisa selesai enggak ini? Biasanya ditarget begitu. Jadi dilihat anak-anaknya siapa aja. Ini untuk pertanggungjawaban saya sebagai seorang guru kita di. Nah itu barangkali amalan-amalan, dan yuk kita sama-sama diusahakan sering baca doa. Apa tadi yang disampaikan oleh Ustaz? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna fi Rajaba fi Ramadana. Ayat wa hasil maqasidana ada itu yang lengkap. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab ini, bulan-bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami bertemu di bulan Ramadan. Nah, itu luar biasa ya. Umat Islam, ajaran Rasulullah sangat luar biasa berkenaan dengan berkenaan dengan ibadah-ibadah, sampai dipersiapkan sedetail mungkin untuk memasuki persiapan. Saya ulang kaget, kayak yang umrah, kayak yang haji barangkali. Yang haji itu kan persiapannya luar biasa, dipersiapkan bagaimana caranya ketika ibadah di sana bisa maksimal. Begitu juga bulan Ramadan. Ramadan Rasulullah menyampaikannya dari bulan Rajab. Dan mudah-mudahan kita terus memanfaatkan bulan Rajab ini
dengan amaliyah yang pertama tadi adalah evaluasi diri dengan cara beristighfar. Apa yang kita lakukan, yuk kita sama-sama evaluasi. Apakah lebih banyak, mohon maaf, madaratnya atau lebih banyak manfaatnya? Kalau itu yang madarat atau yang sia-sia, tidak ada apa-apanya, ketika diam barangkali tidak zikir, pada ini mancingnya sambil zikir. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah, nyangkut, astagfirullahaladzim, astagfirullah, alhamdulillah. Itu ya zikir dan zikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asal tidak meniat apa ya, ya macam-macam lah, dengan hobi. Asal mudah-mudahan tidak dimanfaatkan segala sesuatunya. Ingat kepada Allah. Hari ingatlah bebas, mau dengan kalimat thayyibah mangga, mau dengan apapun yang akan kita lakukan, tetapi mengingatkan kita kepada Allah. Apalagi ini proyek masjid juga luar biasa itu ya, untuk mempersiapkan diri kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan luar biasa kalau tuntas di awal seberapa bulan itu kalian ada amal anu tekaraos, tetapi terus akan mendapatkan seperti yang mereka lakukan. Hanya sholat di nyaman, yang merasa yang memelihara kebersihan di sini diniatkan karena Allah dan hal yang lainnya. Wah, luar biasa itu. Nyamannya orang, kita mendapatkan pahalanya. Pokoknya luar biasa. Sesah ngetan. Itu aja kali bulan Ramadan ini ya kita sama-sama perbaiki masing-masing diri kita di hadapan Allah, di hadapan manusia, dengan keluarga dan lain-lain semuanya. Mudah-mudahan. Ya, siap. Bagaimana kalau tidak salah menurut tadi, ada istilah bulan Rajab termasuk yang diharamkan. Bulan yang diharamkan. Hurum. Mulia, hurum. Harus diharamkan. Haram di sini apa? Pengertian haram di sini apa? Iya. Apakah sama dengan pengertian haram di haram hukum? Iya. Apa itu pengertian haram? Apa yang diharamkan? Kalau memang itu pengertian haram, itu adalah haram dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia haram itu kalau haram berarti masuknya kepada hukum ya. Ada mubah, ada halal, ada haram, ada hurum. Mungkin kebiasaan saya mohon maaf barangkali agak keterbatasan di dalam ilmu nahwu berkenaan dengan hurum. Itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan bulan Rajab itu juga adalah diharamkan untuk melakukan peperangan pada saat itu. Bahkan orang jahiliyah pun katanya, saya pernah baca, orang jahiliyah pun seperti Abu Lahab, Abu dan lainnya, mereka tidak berani melakukan di bulan Rajab itu hal-hal yang dilarang. Seperti mohon maaf, ketika diinjek, saya pernah baca cerita ini. Abu Lahab pernah diinjek di bulan Rajab. Biasanya di bulan-bulan lain, maka dia langsung berbalas. Tetapi dia ketika di bulan Rajab, maka dia menghormati bulan Rajab itu. Jadi sebelum Islam pun, sebelum Rasulullah itu bulan Rajab itu, hal-hal yang dilarang oleh Allah itu jarang orang yang Muslim melakukan itu. Tetapi disempurnakan oleh Islam. Jadi maksud haram di ini itu tidak berbentuk haram melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, termasuk peperangan itu. Bukan makna apa ya? Saya mungkin kalimatnya kalau di Al-Quran adalah hurum yang dimuliakan, bulan yang dimuliakan spesial. Jadi mulianya sampai melakukan sesuatu pahalanya dilipat gandakan, bahkan dosa pun dilipat gandakan. Kalau dengan akrom gimana? Hurum dan akrom. Akrom ini
Saya mohon maaf agak kesulitan di ilmu nahu. Akram itu yang saya tahu adalah memuliakan. Akram, akram. Inna akramakum indallahi atqakum kalau di Al-Qur'an. Gitu. Orang-orang yang apa itu ada dimuliakan. Jadi mohon maaf kamu secara kebahasaan bahasa Arab saya kurang begitu kuat, masih belajar Pak Ustaz. Nah, insya Allah Pak Ustaz Dodi, Pak Ustaz Yandian, Pak Dede, Pak Nur itu luar biasa melontok di pesantren. Hari-hari pesantren di fokus Al-Quran kebungun. Jadi kiroat lebih banyak kiroat. Jadi itu yang mereka dapat. Jadi belum bukan tidak ya, belum diajarkan berkenaan dengan ilmu nahu kalimat-kalimat karoma, akramun, karoma yakram, atau ukrim gitu ya, atau nyosol ukrim, ikrim. Jadi dari kalimat-kalimat itu luar biasa banyak sekali. Masih belajar Pak, masih belajar berkenaan dengan itu. Itu aja yang bisa disampaikan berkenaan dengan Rajab. Mudah-mudahan obrolan kita di Rajab ini yuk kita sama-sama maksimalkan ada hal-hal yang kurang bagus berkenaan dengan diri kita, ya kita hindari dulu. Hal-hal yang bermanfaat. Nonton persib sambil zikir biasa. Sekedar diucapkan subhanallah bisa aja. Zikir kan nggak seharusnya pun begini terus ya kan? Enggak. Jadi hal-hal kata orang, mohon maaf kata orang ada sebagian mungkin yang anti atau yang lain. Aku bazir waktunya hari sekali biasa tuh sambil zikir bisa sambil zikir biasa karena harus kengeng berenya zikir dapat. Bari di bumi ada zikir maka tidak dapat pahala. Ingat Allah gitu, kalimat-kalimat Allah. Tetapi ada hal yang lebih baik, mata pun sama melihat hal-hal yang baik, melihat Al-Quran. Tetapi bukan hanya membaca, ya dengan maknanya lagi lihat-lihat. Ya. Itu aja barangkali dengan bulan Rajab, mudah-mudahan kita sama-sama terus memperbaiki diri kita, keluarga kita. Mudah-mudahan semuanya ada dalam sehat walafiat, melaksanakan semuanya ibadah kepada Allah, dinikmati, merasa nikmat ketika beribadah kepada Allah. Itu aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Badal mah begitunya Pak. Badal jadi belum mempersiapkan orang yang badal. Jadi mudah-mudahan pembicaraan kita terutama yang dibicarakan ini adalah khususnya untuk mengingatkan diri saya dan keluarga. Itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.